Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gua lagi di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas kembali karakter creepypasta dalam Fundamental Paper Education. Dimana di video kali ini kita akan membahas The Foru, entitas kehampaan dari semua universe dalam Fundamental Paper Education. Oke, setelah kita membahas beberapa karakter creepypasta FPA kemarin, ternyata gua menemukan masih banyak karakter-karakter creepypasta menarik lainnya yang bisa kita bahas. Dan di video kali ini kita akan membahas satu karakter unik juga seram lainnya, yaitu The Foru. Di pembahasan Fundamental Paper Education sebelumnya, gue udah membahas informasi yang diberikan Katie ke kita, para fans Fundamental Paper Education, melalui gambar yang dia post di Twitter. Bagi yang belum nonton dulu ya, baru balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita akan membahas kembali karakter creepypasta dalam animasi kematian satu ini. Dimana di pembahasan kali ini kita akan membahas The Foru, entitas kehampaan yang membenci keberadaan. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya. Dan follow IG gua, linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Foru adalah entitas yang keberadaannya berada di luar batas realitas dan antagonis utama dari alternative universe atau cerita fiksi fans FPA yang berjudul A Symphony of Truth and Unreality. Sebelum permulaan semua universe, Foru adalah entitas yang menyukai kekosongan, kesempurnaan, dan kesederhanaan. Foru merasa puas dengan kekosongan yang ada hingga penciptaan terjadi. Foru merasa terancam oleh hal ini dan membenci penciptaan karena telah memecah belah dan mengganggunya. Foru kemudian menjadi entitas kosmik yang jahat, dingin dan brutal yang didorong oleh kebencian yang sangat besar terhadap keberadaan dan hasrat obsesi untuk menghancurkan segalanya dan mengembalikan segalanya ke ketiadaan. Foru tidak memiliki banyak deskripsi mengenai penampilan aslinya karena bentuknya bervariasi dalam jumlah yang tak terbatas. Meskipun demikian, ada tema dan konsep tertentu yang terkait dengan Foru yang dapat mengontekstualisasikan bentuk, rupa, dan karakter dari Foru ini. Tema dan konsepnya digambarkan dengan warna hitam dan putih, tentakel, bekas luka, mata, duri, paku, tanduk, TV statis, dan ukuran raksasa. Di dalam kehampaan, di luar batas, ada makhluk dengan eksistensi yang dipertanyakan. Makhluk yang diberi gelar The Foru ini menyukai kehampaan. Foru sangat terobsesi dengan kehampaan dan kesempurnaannya. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada kehidupan, dan tidak ada kematian yang mengganggunya. Karena semuanya utuh dan sempurna. Namun kemudian sesuatu terjadi. Sebuah celah muncul yang memisahkan kehampaan. Foru melihat ini dan sangat marah dan terkejut karena kekosongannya yang dahulu sempurna tiba-tiba terganggu oleh sesuatu. Cahaya kemudian muncul, membuat Foru kesakitan dan terganggu. Cahaya ini telah mencabik-cabik hal yang disintainya dan ia membencinya. Dari cahaya itu muncullah eksistensi, dewa dan manusia, narasi dan alam semesta, ruang dan waktu. Rangkaian yang tak terbatas dari lapisan eksistensi fisik, mental, spiritual, dan konseptual berasal dari cahaya itu. Dan itu membuat Foru semakin membencinya. Tetapi pada saat yang sama ia menjadi penasaran saat Foru semakin dekat dengan cahaya dan melangkah ke dalam eksistensi. Foru pertama kali bertemu dengan makhluk yang disebut Old Gods yang terkejut dengan kedatangan Foru, tetapi tetap memperkenalkan diri mereka kepadanya. Para Old Gods ini memperkenalkan Foru kepada apa yang mereka sebut Omniverse. Foru melihat keanekaragaman dunia, alam semesta, realitas, cerita, ruang, waktu, dan alam eksistensi yang tak berujung dari apa yang mereka sebut Omniverse ini. Ia melihat kekurangan dan kesempurnaannya, yang baik dan yang buruk, terang dan gelap, dan ini membuat Foru kewalahan. Karena ini adalah pertama kalinya dalam seluruh hidupnya ia melihat hal-hal seperti ini, dan ia membencinya. Kebenciannya terhadap eksistensi sangat besar. Foru bertekad untuk menghancurkan eksistensi dan membawa semuanya kembali ke kehampaan. Foru memulai rencananya dengan memakan beberapa Old Gods yang kemudian ia temukan sebagai sumber kekuatannya. Hal ini menyenangkannya dan ia menginginkan lebih. Foru memulai perang terhadap eksistensi. Ia memakan dan menghancurkan seluruh dunia dan makhluk kosmik. Pertempurannya berlangsung terus-menerus. Ia menaklukkan berbagai dewa, dunia, dan entitas. Mereka yang melihat kebesaran Foru bergabung di sisinya dan melayaninya dengan perbudakan mutlak yang sangat menyenangkan sekaligus menjijikan bagi Foru.
dan mereka yang ingin memberontak terhadap kekuasaan Foro dimakan olehnya. Selama amukan Foro, dari sisi kehancuran ia melihat sesuatu. Ia melihat kehidupan-kehidupan yang terdistorsi, pasukan monster, Leviathan, dan kekejian yang tak terhitung jumlahnya lahir dari kekacauan dan kehancuran yang semuanya memiliki ide yang sama untuk menghancurkan keberadaan. Foro memeriksa mereka dan menemukan bahwa mereka semua berbagi esensi yang sama dengannya. Mereka adalah anak-anak Foro. Foro merasa jijik dengan ini, tetapi pada saat yang sama ia tertarik. Untuk saat ini, ia dapat menggunakan mereka untuk menyebabkan kehancuran dan kekacauan yang lebih lanjut, memulai pertempuran yang terus-menerus selama ribuan tahun. Tampaknya Foro akan menang, tetapi kemudian itu terjadi. Dewa kuno yang paling kuat, paling bijaksana, dan paling agung, The Ultimates, telah bergabung dalam pertarungan. Mereka bergabung dalam pertarungan dan mengubahnya menjadi pembantaian sepihak. Saat Foro melihat sepertiga pasukannya dimusnahkan, akhirnya Foro dan rakyatnya diusir dari keberadaan dan kembali ke kehampaan. Foro meraung dengan amarah yang tak tertahankan, bersumpah untuk terus-menerus menghancurkan keberadaan ketika waktunya tepat. Dan demikian hingga hari ini, ribuan tahun kemudian, meskipun penciptaan telah berkembang dan meskipun Foro telah dilupakan, Foro, rakyatnya, dan pasukannya tetap berada di jurang di bawah segalanya, tumbuh dalam kekuatan dan jumlah, mengambil nyawa dari keturunan mereka dari keberadaan di atas untuk mengumpulkan kekuatan yang lebih besar. Ia akan mendapatkan kekuatan untuk kembali ke keberadaan dan akan balas dendam. So, itu dia untuk pembahasan karakter creepypasta The Foro dalam Fundamental Paper Education. Masih ada beberapa karakter-karakter creepypasta lainnya yang menarik buat kita bahas semua. Ya, makanya subscribe agar nggak ketinggalan pembahasannya. Jadi terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gua di sini dan bye.